Bab 828 Cerina membalas dendam. Devan menurunkan Cerina di sofa. Badan indah Cerina pun terlihat jelas. Lekuk tubuhnya bagai semua mahakarya. Dari rok ungunya, terlihat lengan serta pinggangnya yang ramping, serta kakinya yang indah. Waktu melihat sosok indah di hadapannya, Devan perlahan menjulurkan tangannya pada Cerina. Cerina tutup matanya, dia khawatir Devan sadar dengan kesakitan yang terpancar di matanya. Dan malah ganti dengan orang lain. Kalau itu terjadi, juga cukup menyakitkan kan? Tangan Devan mengikuti lekuk badan dan menyentuh selangkah Cerina, dan sampai di lehernya. Tapi, tangannya mendadak menerkam leher Cerina. Cerina langsung tercekik. Dia melihat bingung pada Devan. "Katakan, apa maumu?" Devan menekan leher Cerina, dan menanyainya dengan nada dingin. Cerina tak bisa berbuat apa-apa. Apa dia ketahuan? Bagaimana bisa? Dia merasa sudah melakukan semuanya dengan sempurna. Dia tak menunjukkan rasa bentuk atau niat menghabisi pada Devan. Kenapa Devan bisa tahu? "Tuan, kamu, apa maksudnya?" "Klanku sangat kagum pada Tuan, dan menyuruhku untuk ikut Tuan." Cerina jelas tak akan mengaku. Devan menambah kekuatannya, dengan nada mengejek, dia mengatakan, "Wanita, kelihatannya kamu tak akan jujur kecuali aku menunjukkan kekuatanku padamu." Apa dia ketahuan? Pasti tidak. Tapi, banyak yang sudah terjadi. Devan bukanlah ornak bodoh seperti dulu. Dia sekarang lebih waspada. Apalagi dia dari Antares. Ada banyak dalam pikirannya. Di Antares, kalau seorang yang sangat cantik mendadak muncul di depan pintu, secantik apapun, itu pasti jebakan. Jelas, Devan kemungkinan tak perlu khawatir. Tempat ini bukan Antares. Dia sekarang sudah terkenal di berbagai galaksi. Wajar ada wanita yang kagum dan mau jadi wanitanya. Namun masih ada kemungkinan kecil, kan? Dia harus waspada. Dia tak takut. Namun gimana dengan orang-orang di sekelilingnya? Cerina jadi makin susah bernapas. Dia berpikir dengan cepat. Gimana cara melewati semua ini? Dia jelas sudah menjebak Devan. Dia datang padanya dengan mata air prima kosmik. Ternyata, Devan masih sadar. Tapi, dia sadar. Devan itu sangat tertarik padanya. Paling tidak, dia tertarik pada badannya. "Aku kemari untuk menghabisimu." Akhirnya, Cerina langsung mengatakannya sambil menahan emosinya. "Menghabisiku? Kamu pikir kamu bisa menghabisiku?" ucap Devan dengan nada mengejek. Kekuatan Cerina bahkan tak sampai tingkat kosmik. Dia bagai cicak yang mau melawan buahnya, tak tahu batas kekuatannya. "Benar, aku tak bisa menghabisimu, maka aku mau menghabisimu dengan membuatmu lelah sampai mati." "Kenapa kamu tak berani?" ucap Cerina dengan tatapan menantang pada Devan. Cerina itu wanita dewasa. Dia tahu cara membuat pria bergairah. Jelas godaan dari badannya tak cukup untuk mengalahkan Devan. Dia terus menantang Devan. "Atau, kamu tidak bisa?" lanjut Cerina. Hal tak bisa diterima seorang pria itu sebuah tantangan. Sekarang, Devan kemungkinan tahu, kalau itu cuma bualan dan tetap saja ikut. "Wanita, berani sekali kamu." Devan benar-benar tak menyangka dengan perkataan Cerina, dia pun geram. Dengan pengaruh mata air prima kosmik. Bagi Devan, Cerina ini sungguh mempesona dan tak tertolak. Ditambah dengan tantangan Cerina.
Dia sudah tak tahan dan mau memberi pelajaran pada wanita kurang ajar itu. Jelas aku berani, tapi Tuan, kamu kelihatannya tak bisa melakukannya. Aku sudah di sini dan tak bisa melawan. Kamu tak berani melakukan apapun padaku. Cerina terus menantangnya. Siapa yang mengatakan aku tak berani? Makin berat napas Devan. Badannya pun mulai menyalang merah. Dia jelas sudah mulai perubahan Kirin. Ayo, Tuan, kita lihat aku atau kamu yang akan mati nanti. Cerina ulurkan tangannya dan memegang dagu Devan. Dia berusaha menahan perasaannya. Matanya sangat mempesona. Devan sudah tak tahan dan akhirnya mulai perubahan Kirin. Kemudian, dia menekan ke depan. Waktu dia merasa berat di badannya, Cerina tahu, dia pun berhasil. Pria ini angkuh sekali. Dia sadar ini kemungkinan jebakan. Namun tetap saja ditanggapo. Tentu, ini juga karena mata air prima kosmik bisa membuat wanita ribuan kali lebih mempesona. Cerina itu wanita dewasa yang tak biasa dan terhormat. Musuh Devan. Karena pengaruhnya, Devan pun berubah jadi binatang buas. Tentu, itu bukan berarti Devan sudah tak punya akal sehat. Waktu dia menekan Cerina, dia mengambil satu tetes darah orang tuanya. Dia sekarang bisa memakai darah warisan orang tuanya kapanpun dia mau. Tapi tak terlalu banika. Dia saat ini punya ribuan tetes darah. Walau terus melakukannya, perlu ribuan kali hilang baru bisa dimurnikan. Tapi kalaupun dia menemukan orang kepercayaan Devan di planet Heteran, dia tak mungkin menahan daya serangnya. Sebab ada yang datang langsung padanya, mau bagaimana lagi. Waktu pertama, Cerina merasa kesakitan dan terhina. Yang kedua, kesakitan dan rasa terhina di hati Cerina mulai hilang. Yang ketiga, dia sudah kelihatan menikmatinya. Enak sekali. Tidak, mana mungkin dia bisa menikmatinya. Dia itu musuhnya. Dia benci Devan setenak mati. Tetapi, enak sekali. Lalu, yang keempat, Cerina langsung memeluk Devan. Benar seperti yang dibilang Dekan. Dia tak bisa berhenti. Di luar gerbang, Virago duduk di tangga dan sedang cemberut. Sudah berjam-jam, Devan masih melakukannya. Tuan sudah janji mau melawanku. Virago sampai tidur menunggu. Lalu, keesokan harinya, Devan masih belum selesai. Tapi kehebatan Devan, orang-orang sudah tahu. Apalagi Yuchi, Nugua dan lainnya. Tahu betul soal kekuatan Devan. Mereka pun paham. Kenapa Batari dan Eliana suka sekali mencarikan pasangan untuk Devan. Apa untuk meratakan kekuatannya. Kalau Devan cuma punya satu pasangan, rasanya pasti tak enak. Walau Dewi sekalipun, dia pasti merasa badannya mau hancur. Wanita bernama Cerina itu, bahkan bukan master kosmik, tapi dia bisa menahannya sampai lama. Terlebih, Cerina bilang kalau dia itu musuh Devan. Jadi, Devan tak kasihan sama sekali padanya. Dia gunakan semua serangan paling kuatnya. Waktu 10 jam pertama, Cerina masih bisa melawan. Namun setelahnya, dia sudah tak tahan. Demi sampai tujuannya, dia terus teriak, bersambung. Bab 829 Kelembutan Terakhir. Dia pun tahu, kalaupun dia teriak untuk berhenti, Devan tak akan berhenti. Yang jelas, ini demi membalaskan dendam putranya. Dia sudah tak peduli dengan nyawanya.
Dia tak yakin Devan bisa terus melakukannya. Hari berikutnya lagi. Mereka masih terus melakukannya. Virgo yang bosan akhirnya memutuskan untuk pergi. Tuan benar-benar hebat. Dewi Sanchi terkagum-kagum. Benar, kelihatannya Tuan sangat sayang pada kita. Sinhei mengucapkannya dengan agak malu. Hari berikutnya lagi. Cerina sudah tak bisa menahan semuanya. Dia bertahan dengan niatnya. Ini hari kelima. Pria ini harusnya sudah lelah juga, kan? Tak lama lagi. Kemungkinan dia tak dapat menahannya lagi. Hari berikutnya. Cerina merasakan seakan badannya bukan miliknya. Dia terluka. Lukanya pun cukup serius. Dia seakan mau mati. Aku harus menahannya. Makin lama aku bertahan, makin lemah dia. Cerina kepalkan tangannya dengan erat. Cerina sudah tak tahan dan tak sadarkan diri. Tapi, walau Cerina pingsan, Devan masih terus melanjutkan. Dia pingsan, Devan tetap lanjut. Dia sadar, Devan tetap lanjut. Dia kembali pingsan. Hari ke-10. Devan mengeram. Dia pun akhirnya berhenti. Cerina sudah pingsan dan sekarat. Badannya penuh luka karena cakar Devan. Devan jelas tak menunjukkan rasa ampun padanya. Devan melihat wanita di hadapannya. Dia kaget. Wanita itu kuat sekali. Kalau dia tak menuruti perasaannya dan terus lanjut, kemungkinan wanita ini akan sungguh mati. Dia kemungkinan tak akan berhenti. Wanita, kamu bilang aku musuhmu. Kita ada masalah apa? Devan menanyakan pada wanita itu. Dia penasaran kenapa wanita ini melakukannya. Cerina membuka kedua matanya dengan pelan. Dia tak mempedulikan Devan dan malah mengeluarkan batu komunikasi. Dia mengaktifkannya. Tuan, aku berhasil. Lalu, dimatikan. Cerina melihat ke arah Devan dengan ekspresi tak peduli, lalu mengatakan, Devan, matilah kamu dengan anakku. Anakmu? Siapa anakmu? Devan menanyakannya. Anakku itu putra mahkota Kaljaka. Cerina pun mengatakannya. Begitu, ya. Devan pun paham kenapa Cerina melakukannya. Dia itu ibu putra mahkota Kaljaka. Ibu yang menakjubkan. Demi membalaskan kematian anaknya, tanpa ragu dia berhubungan seks dengan musuhnya. Devan pun langsung ingat Nica dan Tasya. Anak dua wanita itu dia habisi. Lalu, ada lagi. Bedanya, dua wanita sebelumnya berhasil dia taklukkan. Tapi wanita di hadapannya ini jelas masih tak terima. Dia bisa merasakan Cerina benar-benar benci dirinya. Ini tak bisa diselesaikan begitu saja. Devan, keluarlah dan mati. Mendadak, terdengar suara keras dari langit. Banyak master muncul di planet Heteran. Hahaha, Devan, sebentar lagi kamu akan mati. Cerina tertawa dengan kencang. Kenapa kamu berpikir bisa menghabisiku? Devan melihat ke arah Cerina. Baginya, wanita itu cukup lucu. Apa dia sungguhan berpikir bisa membuatnya mati lemas? Devan, apa kamu tak merasa lemas? Kuberitahu, waktu kita bertemu aku memakai mata air prima kosmik. Tiap kali kamu melakukannya denganku, energi magis dan energi murnimu akan hilang. Kita melakukannya 10 hari 10 malam. Kemungkinan sudah tak ada energi murni lagi dalam badanmu. Walau aku sudah tak punya tenaga untuk menghabisimu, Rapi Klan Meyer pasti akan menghabisimu. Cerina kelihatan gembira.
Devan melihat wanita cantik di hadapannya, sudah tak ada binar dalam matanya. Hening. Sebenarnya, tak ada yang salah. Tak, mereka tak sama. Cerina, walau aku tak bisa biarkan kamu tetap hidup, aku akan membuatmu mati dalam keadaan senang. Devan menghembuskan napas dan meletakkan jarinya di dahi Cerina. Mata Cerina mendadak jadi kosong. Dia pun melihat gambaran. Orang-orang klan Meyer mulai datang. Devan bertarung dengan klan Meyer. Tapi sayang, energi magis dan energi murninya sudah hilang. Jadi tak mungkin dia melawan para master klan Meyer. Akhirnya, Devan dihajar klan Meyer sampai babak belur. Cerina perlahan jadi makin santai dan akhirnya tersenyum. Devan memandangnya, Cerina sudah mati, dia gelengkan kepalanya dan pergi. Selama 10 hari ini, semua yang dia lakukan pada Cerina benar-benar kasar. Bisa dibilang, ini kelembutan terakhir untuk Cerina. Pergilah, kalau tak kalian akan dihabisi tanpa ampun. Di atas planet Heteran, Yuchi berdiri dan teriak pada para penyusup itu. Tak lama, Nugua, Sanchi, Shinhe dan lainnya menghampiri. Sekarang, Dekan rombongan master dari klan Meyer ke planet Heteran. Tatapan Dekan langsung tertuju pada Ivan dan Ivy. Dia sangat kaget. Kontrak budak kalian sungguh sudah terputus. Ivan, bukannya kamu sudah mati? Dekan mengatakan dengan serius. Aku memang mati, tapi Tuan Amort menyelamatkan aku, ucap Ivan. Dekan, kamu memusnahkan klan Corley. Hari ini, aku akan membalasnya, ucap Ivy dengan penuh emosi. Hehehe, Ivy, memang kenapa kalau kontrak budakmu sudah terputus? Aku bisa memusnahkan klan penyihir, aku bisa menghancurkanmu. Dekan mengatakan dengan nada menghina. Meskipun, Ivy dan Ivan, itu semua tuan kosmik. Tapi Dai membawa banyak sekali Master Overload kosmik saat ini. Habisi. Waktu lihat musuh yang paling dia benci, Ivy langsung meluncur ke arah Dekan. Ivan ikut di belakangnya. Tetua Vergis, kuserahkan dua pengkhianat ini padamu. Dekan bicara pada seorang tetua. Tetua itu langsung berdiri. Dia bernama Vergis Meyer. Dia Master Overload Kosmik tingkat kedua. Vergis. Waktu lihat Vergis, Ivy jadi sangat amarah. Dulu, waktu klan Corley dihancurkan, Vergis yang menghabisi kedua orang tuanya. Selama ribuan tahun ini, dia bermimpi menghabisi Vergis, tapi sayang dia budak klan Meyer. Dia tak bisa melakukannya dan harus patuh pada setiap perintah Vergis. Sekarang, dia tak lagi terikat kontrak budak. Dia bisa balas dendam. Dua Master Overload Kosmik yang baru naik, berani kalian menyerangku? Vergis menggeleng. Bersambung.